Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7. Kali ini kita akan menyambung pembahasan mengenai berempati itu mudah, menghormati itu indah, bagian yang ketiga. Sudah kita dalam pertemuan itu membicarakan tentang bagian yang pertama tentang empati, kemudian yang kedua adalah tentang menghormati kepada orang tua. Sedangkan untuk kali ini kita akan menyambung dengan mari menghormati guru. Jadi kita harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tua, karena memang orang tua itu adalah yang sudah mendidik dan memelihara kita dari kecil sampai dengan besar. Kita juga diperintahkan berbuat baik dan berbakti kepada guru. Jadi selain orang tua, kita dilanjutkan dengan berbakti kepada guru, karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi guru itu telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita, ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi atau kuliah. Nah, itu berbagai macam ilmu sudah diajarkan oleh guru. Oleh karena itu sebagai seorang murid kita harus menghormati guru, ya. Sebagai pendidik, guru juga membentuk kita menjadi manusia yang beriman. Jadi dengan adanya guru itu maka kita menjadi manusia yang beriman, tahu akan Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana dengan malaikat, bagaimana dengan kitab-kitab Allah, kemudian beriman pada Rasul, hari kemudian, qada dan qadar, dan lain sebagainya. Kemudian dengan guru kita mengerti yang mana yang baik dan yang buruk. Jadi guru itu mengajarkan berbagai macam nilai-nilai, baik itu dari segi agama, etika, kesopanan, dan sebagainya. Bagaimana ini yang baik dan hal-hal yang buruk. Bagaimana kita mengetahui ini yang baik dan buruk itu diajarkan oleh diantaranya oleh guru kita. Juga tentang berbudi pekerti yang luhur. Para guru mencontohkan bagaimana tentang akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, supaya kita sebagai muridnya ini mengikuti bagaimana kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, dan juga mengajarkan bagaimana kita itu supaya bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan, itu baik kepada diri kita sendiri, ya, apa yang kita kerjakan untuk tanggung jawabnya kepada diri sendiri, bagaimana kita supaya menjaga diri kita sendiri daripada hal-hal yang mengakibatkan kehancuran diri sendiri, misalnya memelihara daripada minuman keras, narkoba. Nah, itu nanti akibatnya diantaranya untuk diri sendiri, juga nanti berakibat kepada tanggung jawab kepada masyarakat, kan, bangsa maupun negara. Itulah diantara tugas guru, bagaimana kita juga diajarkan untuk bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita sebagai orang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Berbagai macam ilmu pengetahuan sudah diajarkan oleh para guru kita, itu baik di tingkat dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Bagaimana kita untuk belajar supaya memahami ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Kita sudah belajar bagaimana bermacam-macam ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, mulai misalnya di SD diajarkan bagaimana kita mengetahui 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, itu adalah bagaimana guru sudah mengajari kita berbagai macam pengetahuan. Kemudian kita diajari membaca, menulis, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat untuk mempunyai pengetahuan, sehingga kita dapat mudah dalam menjalani kehidupan ini karena kita memiliki ilmu pengetahuan. Dengan demikian kita juga memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya. Karena orang yang berilmu itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan
orang yang beriman. Jadi orang berilmu itu juga harus beriman. Jadi yang pertama adalah dia beriman, kemudian dia berilmu pengetahuan sehingga dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi siapa yang beriman di antara kita dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang akan ditinggikan oleh Allah itu pertama harus dia beriman dan juga dia adalah berilmu pengetahuan. Kalau dia cuma beriman saja, nah itu kurang lengkap kalau tidak berilmu pengetahuan. Tapi kalau berilmu pengetahuan tapi tidak beriman, itu juga nanti tidak akan ada gunanya. Yang berikutnya kita akan bicarakan tentang cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap. Pertama, mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru. Jadi hendaklah seorang murid apabila bertemu dengan gurunya adalah menyapa dan gurunya itu diberi salam. Jangan sampai seorang murid itu bertemu dengan gurunya itu tidak tahu menahu, tidak mau memberi salam, cuek saja. Nah, itu adalah gurunya. Yang kedua adalah memperhatikan apabila diajak berbicara di dalam dan di luar kelas. Kalau di dalam kelas itu diajak gurunya berbicara, gurunya menjelaskan, itu hendaklah muridnya itu memperhatikan. Jangan muridnya itu gurunya menjelaskan asik dengan bicara sendiri, asik dengan pekerjaannya sendiri, asik dengan dunia sendiri, sehingga tidak memperhatikan lagi apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Yang diajak bicara, kalau ditanya oleh gurunya dia tidak tahu menahu, tidak bisa menjawab karena dia memang tidak memperhatikan gurunya dari awal. Sehingga seorang murid itu memperhatikan apabila diajak bicara oleh gurunya baik di dalam kelas ataupun sesudah pembelajaran. Artinya walaupun di luar kelas ya, kalau diajak bicara oleh gurunya tetap muridnya itu harus memperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati, sopan dan menghargai. Seorang murid harus rendah hati, sopan dan saling menghargai. Apalagi di hadapan gurunya dia harus bertindak sopan, jangan sampai dia berlaku tidak sopan. Dan apa yang disampaikan oleh gurunya itu sebagai murid itu harus mendengarkan, menghargai apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Jangan gurunya berbicara, menjelaskan dia malah juga berbicara. Yang keempat adalah melaksanakan nasihatnya. Berbagai macam nasihat yang telah diberikan oleh gurunya hendaklah dia laksanakan semampunya. Jadi apabila gurunya itu memberikan nasihat, maka hendaklah dia laksanakan dengan sebaik mungkin apa yang sudah dinasihatkan oleh gurunya. Kalau gurunya menasihati bagaimana dia jangan pemarah, ya dia harus melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh gurunya. Gurunya memerintahkan agar muridnya memelihara kebersihan, maka muridnya pun melaksanakan apa yang dinasihati oleh gurunya tersebut. Yang kelima adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya, tugas-tugas dalam belajar, berbagai macam tugas, nah itu hendaklah dilaksanakan oleh murid tadi dengan ikhlas. Jangan sampai menggerutu atau marah dengan gurunya dengan adanya tugas-tugas tersebut, tapi hendaklah dia laksanakan tugas itu dengan seikhlas-ikhlasnya, walaupun mungkin dia merasa tugas itu agak berat. Ya, demikian untuk pembahasan kita mengenai bagaimana tentang menghormati gurunya ini telah kita sampaikan. Yang berikut terakhir adalah rangkuman dari pelajaran yang sudah lalu. Kita bacakan saja hasil dari rangkuman tersebut. Yang pertama adalah
Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Yang kedua, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain, membayangkan seandainya dia adalah aku, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya adalah yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang berikutnya adalah membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihatnya. Yang ketiga, membantu kehidupan ekonominya. Yang keempat, ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah pertama, melaksanakan wasiatnya. Yang kedua adalah menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik mereka. Yang kelima, cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang kedua, melaksanakan nasihatnya. Yang ketiga, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang keempat, memperhatikan apabila diajak bicara di kelas. Yang kelima, melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Demikian perjumpaan kita pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silakan di subscribe, like, and share bagi yang belum subscribe. Mohon maaf apabila terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.